Shalom, selamat malam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tadi saya dengar ketika kita nyanyikan puji-pujian, kelihatannya yang nyanyi itu ribuan orang ya. Amin? Iya. Kalau kita nyanyi itu harus pakai iman juga. Karena saya lihat kata-kata kalimat-kalimat pujian tadi itu sebenarnya alkitabiah. Betul ya? Kalau saya ingat tadi apa ya? Dengan darah anak domba, dengan kesaksian, iblis dikalahkan. Betul ya? Satu lagi tadi, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Apa iya? Kadang-kadang kita nyanyi gampang ya, tapi benar enggak? Pikiran kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Saya sering di dalam beberapa gereja, saya sharing sedikit sebelum saya masuk ke dalam beberapa perikop. Saya bilang dengan teman-teman di gereja, saya katakan seperti ini. Sebenarnya gereja hari ini sedang mengerjakan master plan-nya siapa? Yang benar. Kalau kita boleh jujur. Yang benar. Tanya ya, kita gereja, kita tanya. Gereja hari ini sedang mengerjakan master plan-nya siapa? Oke, kalau saya tanya, dan kita mengatakan master plan-nya Tuhan. Oke, master plan-nya Tuhan itu apa? Sudah. Tapi orang Kristen hari ini, khususnya di Indonesia ya, saya nggak menyinggung yang lain karena kita tinggal di Indonesia, orang Kristen sama orang non-Kristen, kalau bicara penjangkauan jiwa, apalagi penginjilan, itu ada persamaan antara orang Kristen dan orang non-Kristen kalau bicara tentang penginjilan. Yang Kristen takut memberitakan Injil, yang non-Kristen takut Anda injili. Betul nggak? Loh, katanya kita sedang mengerjakan master plan-nya Allah. Tapi kita nggak berani lakukan itu. Dengan kita bungkus dengan satu kata yang manis, toleransi. Tadi kita sedang bicara ya, soal toleransi. Alkitab, Tuhan kita tidak punya toleransi. Kalau tidak melalui aku, tidak ada yang datang kepada Bapa. No toleransi. Bukan berarti tanpa toleransi terus kita semaunya datang kepada orang, mati lu masuk neraka, percaya Yesus. Enggak begitu caranya. Ya. Itu kita mati konyol. Saya sedikit perkenalkan, nama saya Hendri Swabawa, saya tinggal sebenarnya di Serpong. Saya sudah ambil bagian di dalam pelayanan Evangelism Explosion sejak 2002. Waktu itu saya ini seperti bapak-bapak ibu pengusaha waktu itu ya, terjebak di Kota Malang. Tapi saya lihat ini esensi dari gereja. Saya kepengen bisa menginjil, kok enggak pernah berhasil. Tapi ternyata di tahun 2002 itu ketika saya ikut ambil bagian dalam pelayanan di Evangelism Explosion, oh ternyata Injil itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang mudah. Dan sebenarnya enggak perlu kita bertengkar ketika kita menceritakan Injil. Malam ini saya tidak mengupas tentang lebih jauh tentang apa itu Evangelism Explosion, tapi saya rindu untuk membagikan satu kebenaran menjadi dasar kita, apakah benar kita akan menjalankan master plan-nya Tuhan, atau kita sedang menjalankan master plan-nya diri kita sendiri. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Tuhan terima kasih, biarlah Tuhan menguasai ruangan ini, ruangan dan mimbar ini, bahkan hati kami, bahkan hamba-Mu sebagai pembicara. Tidak satu pun yang keluar dari manusia-manusia yang berdosa, hanya firman Allah, hanya firman-Mu, yang sekiranya Tuhan sampaikan kepada setiap kami di ruangan ini, tidak terkecuali kepada hamba-Mu sebagai pembicara tempat ini. Tuhan terima kasih, bungkus dengan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hampir saja saya tidak bisa mengisi di tempat ini, hampir saja, ya. Tapi ternyata memang Tuhan suruh harus ke sini. Ya, mau tidak mau akhirnya saya ke sini juga ya. Ini kali kedua saya ke tempat ini. Mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang pertama, saya akan baca satu perikop terlebih dahulu. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Saya ditanya temanya apa, saya langsung to the point, penting versus utama. Kita belajar sesuatu melalui satu perikop ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang baru dia panggil. Ya, siapa itu? Simon, Andreas, Yohanes,
Yakobus. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Akhirnya, ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ayat ke-32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Satu perikop yang sederhana, ini menggambarkan bahwa pelayanan Tuhan Yesus dengan mujizat kesembuhan yang baru terdengar beritanya karena menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus ternyata tersebar begitu cepat. Betul ya? Dan orang tertarik. Bahkan di sini dikatakan semua orang yang sakit di kota itu. Itu yang pertama. Itu crowd yang pertama. Yang kedua, ternyata bukan orang yang sakit. Siapa ya yang datang? Berkerumunlah seluruh penduduk kota itu ikut datang. Di Jakarta, Bapak Ibu, atau di tol, faktor macet sebenarnya ada dua. Penuhnya kendaraan, adanya kecelakaan. Betul ya? Yang celaka siapa, yang nonton siapa? Kalau boleh jujur, ada kecelakaan di lajur kanan, padahal kita di lajur kiri, harus tidak perlu macet. Kenapa jadi macet? Karena ikut nonton. Sama kondisinya. Ya, orang jadi macet karena lihat kecelakaan. Sama kondisinya ternyata dulu seperti itu. Ada yang sakit, kerasukan setan, datang kepada Yesus karena mujizat kesembuhannya, ternyata yang nonton juga banyak. Orang seluruh kota itu ikut nonton. Nah, perikop ini sederhana, saya mau dengan bahasa sehari-hari supaya kita merasakan kondisi saat itu ya. Katakan, rumah ibu mertua Simon Petrus sebesar ruangan ini. Kita bayangkan ya, Bapak Ibu ini pasien, dan tolong nama Bapak Ibu salah satu pasien yang daftar, sakit parah mau disembuhkan dengan mujizat Tuhan Yesus. Mau nggak? Mau ya? Oke. Tapi saya pikir kalau ruangan sebesar ini, jangankan seluruh kota Jakarta, ya, seluruh rumah sakit, katakan di Pondok Indah, disuruh ke sini pun pasti nggak muat. Ini seluruh orang yang sakit loh di kota itu. Bisa bayangkan nggak? Kita nggak usah bayangkan Jakarta, kita bayangkan seluruh orang yang sakit di Jakarta Selatan datang ke sini. Kira-kira ruangan ini muat nggak? Nggak muat. Apalagi ditambah orang lain yang berkerumun ikut nonton. Wah, saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangkan berjubel. Tapi nggak apa-apa, penyembuhan harus terjadi. Oke? Satu-satu Tuhan Yesus sembuhkan. Wah, ternyata banyak sekali orang yang sakit. Di dalam pelayanannya, karena Tuhan Yesus juga dengan darah dan dagingnya sebagai manusia, dia pasti juga lelah. Setelah perjalanan sepanjang hari, kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya, kemudian ditambah lagi, malam dia harus melayani di dalam pelayanan kesembuhan. Kira-kira lelah enggak Tuhan Yesus? Bisa lelah ya? Perlu istirahat? Perlu. Ternyata sebelum giliran nama Anda dipanggil untuk disembuhkan, Yesus bilang, tolong prakteknya ditutup sebentar, saya capek, besok kita lanjutkan. Kira-kira Bapak Ibu, giliran berikutnya ada pengumuman seperti itu, marah enggak? Oke, marah, kesel ya. Pertanyaan yang kedua sederhana. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tahu praktek ini akan dibuka besok pagi, pertanyaan sederhana. Bapak Ibu lebih baik nginap atau pulang? Ayo, kita sudah sakit parah ini, nama kita sebenarnya sebentar lagi dipanggil, praktek tutup, Tuhan Yesus mau istirahat. Bapak Ibu lihat nengok ke belakang, waduh masih ratusan bahkan ribuan orang yang sakit.
Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu pilih pulang atau nginep? Loh kenapa? Ya? Nggak mau pulang? Capek loh, nggak ada ranjang, nggak ada kasur, nggak ada AC. Kenapa mau nginep? Pokoknya bahasa sehari-hari begini, gue nggak mau tahu. Besok gue yang mau yang pertama, gitu kan? Yang penting gue sembuh, biarkan menderita semalam nggak apa-apa. Oke? Itu yang terjadi, kondisinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat perikop berikutnya, ya, Bapak Ibu akan amazed. Kita baca perikop berikutnya. Pagi-pagi benar, jadi besok paginya nih ya, ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, kondisinya seperti itu. Ketika Tuhan Yesus pagi-pagi benar sudah pergi untuk berdoa, murid-murid bangun kaget, Yesus nggak ada. Pasien sudah mulai bangun satu persatu. Mulai nggak tenang murid-muridnya. Aduh, Yesus kemana ini? Akhirnya diputuskan, mari kita cari Yesus. Jangan sampai kita di demo. Mereka sudah seharian, semalam, capek, sudah dia mau mati, sekarat. Intinya seperti itu kondisinya. Perikop ini, ayat 36, Simon dan kawan-kawan menyusul Yesus. Poin ke-37, ayat ke-37, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau, Yesus. Urgent. Balik. Pulang. Sembuhkan. Mereka sudah ada yang ngomel, sudah ada yang nggak tahan, sudah ada yang mau mati. Penting, urgent, pulang. Itu kondisinya. Jawabnya Yesus. Coba kita baca. Apa jawab Yesus? Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dan rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan. Sorry, kalau kondisi ini terjadi pada diri Bapak Ibu, sudah semalaman, sakit mau mati, harapan pada sudah full, besok disembuhkan, hanya satu kali sentuh, Yesusnya nggak mau datang. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Marah, kecewa, apalagi? Ngomel, udah nggak tahulah apa yang terjadi ya, asal jangan bakar rumahnya Ibu mertua Simon Petrus ya. Saya pikir bukan Bapak Ibu saja yang kecewa. Murid-murid pasti sangat kecewa. Harapan murid-murid sederhana, loh Yesus, dengan kamu menyembuhkan mereka, orang banyak percaya loh. Kok malah kamu tinggalkan itu loh? Kok kamu tinggalkan, ada yang mati, ada yang sekarat, ada yang ngomel, bahkan dia nggak mau percaya, maki-maki Tuhan. Kondisi mungkin itu terjadi, dan mungkin kalau hari ini terjadi, mungkin kita pun merasakan hal yang sama. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu, menyembuhkan orang sakit itu sesuatu yang penting dalam pelayanan. Tidak boleh diabaikan, betul enggak? Memberi makan 5.000 orang, penting enggak? Mereka lapar, penting. Yesus kerjakan itu. Apalagi mujizat-mujizat yang ada di Alkitab yang Yesus kerjakan, semua tidak ada yang tidak penting, semua penting. Tidak ada yang tidak penting. Murid-murid Tuhan Yesus yang baru 4 orang ini hampir-hampir kehilangan visi dan misi. Dia berpikir ikut Yesus semua beres. Hampir saja kehilangan visi, hampir saja kehilangan misi. Dia pikir dengan aku punya Tuhan yang bisa melakukan mujizat, pasti banyak pengikutnya. Betul, banyak pengikutnya di dalam Alkitab. Tapi berapa banyak yang juga akhirnya meninggalkan Yesus? Tinggal hanya 11 murid Yesus. Bahkan Yesus ngomong kepada 11 murid, tidakkah kalian juga ingin meninggalkan aku? Cerita Alkitab begitu kan? Pelayanan Yesus dengan mujizatnya, kalau kita lihat dalam konteks hari ini, untuk menjaring jemaat, gagal ini. Jujur gagal ini.
Tapi Yesus tahu. Yesus tidak mau mempercayakan dirinya kepada orang-orang seperti ini. Yesus mempercaya kepada 11 orang bibit unggul yang akhirnya dalam Kisah Para Rasul berbuah banyak, bukan? Saya coba cari satu bagian supaya kita tidak kehilangan konteks. Saya ajak Bapak Ibu baca Injil Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua saya baca, ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus pertama kali membuat mujizat, air menjadi anggur. Ya. Ayat 23, sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, luar biasa. Karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Ayat 24 ini keras sekali. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang kecewa harusnya Yohanes, penulis Injil. Yohanes dalam konteks ini tahu bahwa Yesus harusnya mengajak banyak orang percaya datang kepadanya. Kok malah Yesus tidak ingin mempercayakan dirinya kepada mereka, padahal orang banyak percaya kepada dia. Yesus tahu esensi dalam pelayanannya bukan itu, bukan mujizatnya. Kita tidak anti dengan mujizat, saya tidak alergi dengan mujizat. Kalau kita sakit, mujizat Tuhan terjadi atas diri kita, puji Tuhan. Betul enggak? Tetapi tidak bisa berhenti di mujizat. Alkitab sudah menceritakan ketika mereka hanya paham, hanya berhenti di mujizat, bukan pribadi Kristusnya, akhirnya karena khotbah yang keras, mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Hanya tinggal 11 orang. Bukan iman seperti ini yang Yesus mau. Kita kembali ke konteks perikop tadi. Di dalam pelayanan kita, bukankah hari ini gereja, bahkan kita, lebih banyak melakukan hal-hal yang buat kita penting, urgent. Pelayanan urgent, diakonia urgent, paduan suara urgent, mimbar urgent. Nggak ada yang nggak urgent ya? Urgent nggak? Gereja-gereja besar itu loh, punya komisi A, komisi B, semua komisi ada mungkin di sana. Ya, mungkin pemberantasan korupsi yang nggak ada di sana. Semua penting, urgent dilakukan. Tapi berapa persen orang melakukan yang utama? Kita harus jawab. Saya senang kalau kita hari ini hanya beberapa orang ada di tempat ini. Saya anggap ini akan menjadi landasan kita ketika kita membangun satu jemaat. Jangan kita bangun di atas mujizat. Di luar Tuhan mujizat ada enggak? Ada. Bahkan lebih tokcer. Ayo, jangan bangun seperti itu. Tuhan tidak mau kita punya iman seperti itu. Tapi di sini, sebelum murid-murid kehilangan visi dan misinya, Tuhan sudah meletakkan satu dasar. Statementnya tegas. Dia menjawab ayat 38. Mari kita pergi ke tempat lain. Dengar begitu mungkin murid bingung. Kemana? Lu yang itu bagaimana? Tuhan nggak gubris. Langsung kita ke kota-kota lain yang berdekatan. Supaya di sana aku memberitakan Injil. Alasannya karena untuk itu aku datang. Master plan-nya Allah. Master plan Bapa di surga, dia pegang. Seperti Bapa mengutus aku, hari ini aku mengutus kamu. Masalahnya, yang diutus sekarang kemana? Bahwa itu pertanyaan besar loh. Sulit hari ini mencari orang-orang, jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang setia, sudah dewasa rohani, yang mau pergi memberitakan Injil. Tidak gampang ternyata. Kalau kita terlibat di pelayanan di gereja, tidak gampang cari orang-orang seperti itu, jujur. Pelayanan yang sangat-sangat tidak mudah. Untuk itu kami ada. Evangelism Explosion ada untuk menolong gereja, untuk menolong jemaat,
Bagaimana sih bisa sharing Injil dengan sistematis, dengan bersahabat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat. Tadi kita diskusi cukup intens. Keselamatan seseorang bisa bertobat, bukan karena evangelism explosion, bukan Anda, bukan karena pendeta Anda yang menginjili, bukan. Seseorang bisa bertobat datang kepada Kristus, itu pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan Roh Tuhan. Tapi tanggung jawab kita apa? Cerita, beritakan. Orientasi Tuhan Yesus ketika pelayanan 3 tahun lebih, bukan hasil. Tapi Tuhan ingin kualitas iman yang benar. Ketika Tuhan meletakkan kualitas iman yang benar kepada murid-murid Tuhan Yesus 11 orang. Apa yang terjadi? Di Kisah Para Rasul, mereka berlipat-lipat ganda. Hari ini, kita tahu, perikop ini ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya menjadi prinsip sebuah pelayanan, sebuah gereja Tuhan, atau kita sebagai orang percaya. Melakukan hal-hal dalam pelayanan yang penting dan urgent itu tidak salah dan harus kita lakukan. Tapi kita tidak boleh melalaikan yang utama. Tuhan Yesus sudah memberikan satu garis tegas. Aku datang untuk memberitakan Injil, itu alasannya saya datang, bukan yang lain. Gereja ini adalah, apa ya, kalau boleh dikatakan hari ini, duta-dutanya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, hari ini aku mengutus kamu. Artinya apa? Lakukan yang sesuai dengan esensi kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mudah? Kelihatannya tidak mudah. Tapi kami Evangelism Explosion ingin membuat ini menjadi mudah. Tidak perlu takut, PI. Saya promosi ya, rugi saya nggak promosi. Saya punya alumni di sini, IT. Saya punya buku kecil. Memang pelatihan dengan Evangelism Explosion itu membutuhkan waktu 43 jam. 5 hari full, 8 jam. Ya, dan itu sertifikasi untuk naik jenjang berikutnya. Ya. Tapi saya juga tantang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan buku kecil ini dalam waktu 1 jam bersama dengan saya, Bapak Ibu minimum sudah tahu kerangka Injil dan bisa cerita. 1 jam. Bukan sekarang. Sudah takut, mukanya sudah, aduh, pastor. Tapi kalau Anda punya waktu jauh lebih panjang lagi, saya pun bisa melakukan tanpa harus formal dengan buku, tanpa harus 40 jam, kita kerjakan sama-sama. Yang penting begini, hati kita mau enggak? Ada orang yang punya kemauan, ada orang yang punya kemampuan. Betul ya? 2 ini, faktor yang penting. Tapi saya lebih suka ada orang yang punya kemauan, walaupun kemampuannya masih 50-50. Betul ya? Saya tidak perlu orang yang tidak punya kemauan, tapi mampu, nggak ada gunanya. Betul? Orang mampu, tapi tidak mau, diapakan saja pasti tidak berhasil. Tapi kalau orang sudah mau, walaupun dia kurang mampu, kita masih punya harapan ini. Kita dorong-dorong, kita asah terus, kita sabar, kita latih, jadi. Kalau nggak percaya, buktikan. Ketika saya membaca bagian demi bagian firman Tuhan, saya mulai sadar, kalau boleh jujur, kalau ada pelayanan penyembuhan, wih, yang datang itu loh. Tapi kalau ada penginjilan, wih, gak ada yang datang. Itu realita apa yang kita lihat. Saya tidak mengatakan itu salah dan keliru, enggak. Ya, tapi sekali lagi, malam hari ini kita dibukakan visi dan misi Allah yang sesungguhnya itu apa. Bukan masalah mujizatnya, mujizat hal yang kecil. Mujizat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah keselamatan. Yang lain ada boleh, enggak ada enggak apa-apa. Jangan yang lain ada, keselamatan enggak ada, itu yang parah. Betul? Saya akan tutup dengan satu bagian
yang cukup terkenal dalam konteks penginjilan. Roma pasal yang ke-10 ini menjadi ayat emasnya orang-orang Kristen yang sedang berbicara tentang penginjilan. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena dengan hati orang percaya, ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, maksudnya Kristus, jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau ada orang datang membawa berita, saudara kepengen berita buruk atau berita baik? Oh, berita baik harus senang. Betul enggak? Tapi konteks dalam perikop ini mengatakan apa? Nggak ada gunanya kalau nggak ada yang datang. Betul enggak? Kalau nggak ada yang datang, nggak ada yang diutus, nggak ada yang cerita. Kalau nggak ada yang diutus, nggak ada yang datang, nggak ada yang cerita tentang Yesus, siapa yang tahu siapa itu Yesus? Kalau dia nggak tahu siapa itu Yesus, bagaimana dia bisa berseru kepada Yesus? Akhirnya, kalau tidak ada seorang pun yang dapat berseru kepada Yesus, nggak ada yang selamat. Ya, itu logika dibalik sedikit, ternyata ke sana ujung-ujungnya. Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Bapak Ibu siap untuk master plan-nya Allah? Menjangkau memenangkan jiwa? Nggak mudah loh. Metodenya mudah. Yang nggak mudah ini hati ini. Kalau kita boleh jujur. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, saya ingat 5 tahun yang lalu ketika saya disuruh bawakan perikop ini, saya harus membuat satu ilustrasi apa yang kira-kira tepat. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang benar-benar dalam konteks penginjilan. Nah, saya mau cerita hari ini. Dalam cerita saya selalu suka yang sedikit saya dramatisir, karena Evangelism Explosion banyak cerita, banyak ilustrasi, sehingga saya mau pakai ilustrasi untuk menutup bagian ini dalam konteks penginjilan. Katakan Bapak Ibu, masuk di dalam cerita saya yang sedikit saya dramatisir. Ternyata ceritanya agak nggak enak sih, ya. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu harus ikut. Ceritanya gini, Bapak Ibu di dalam ruangan ini ternyata salah satu dari 10 orang terpidana mati. Cuma ada 10 terpidana mati. Salah satunya nama Bapak Ibu ada di dalam jajaran dari 10 orang itu. Ya, bayangkan ya, pintu itu di depan ruang eksekusi. Malam ini adalah malam waktu eksekusi. Wah, kita disuruh baris. Bapak Ibu berbaris. Berapa orang yang berbaris? 10. Tapi untung Bapak Ibu di baris yang ke-10. Wah, untung gue yang ke-10. Kemudian buka pintu, dipanggil orang pertama. Orang pertama keluar. Ketika orang pertama keluar, yang 9 tuh lihat. Wah, di lapangan. Ditutup matanya, nggak lama, 1, 2, 3, dor. Kira-kira perasaan Bapak Ibu gimana itu? Nonton yang pertama. Aduh, gimana rasanya ya? Saya bayangin dulu, yang terpidana mati Nusa Kambangan narkoba itu siapa? Freddy. Yang ditembak dia berani nggak mau tutup matanya, itu saya nggak bisa bayangkan itu. Orang kedua dipanggil. Sama, kita lihat lagi, Bapak Ibu lihat, hitungan 1, 2, 3, dor, mati. Orang ketiga dipanggil dor, orang keempat dor, orang kelima dor, tinggal 5 orang. Perasaannya gimana? Lemes. Mungkin saya harus merangkak gitu ya, harus digendong. Aduh, kita mulai, saya hitungan yang kelima. Orang ke-6 dipanggil, sama, dor. Ke-7 dipanggil, dor, tinggal berapa? 3. Baru Anda menyesal. Kenapa jadi urutan yang ke-10? Penderitaannya lebih panjang bukan? Dengar dardor, seandainya saya urutan pertama, dor selesai, saya nggak lihat. Orang ke-10
penderitaannya ternyata lebih berat. Dengar dardor-dardor. Ternyata nggak lama kita berpikir, orang ke-8 dipanggil. Dor, tinggal 2. Seandainya ini benar-benar terjadi, bagaimana perasaan Anda? Aduh, saya nggak tahu lah. Saya mungkin kencing di celana, entah bagaimana saya nggak tahu. Orang ke-9 dipanggil. Anda ditinggal sendiri. Dan dengar terakhir, dor. Sudahlah. Saya nggak tahu apa yang harus kita lakukan, bukan? Mau nggak mau akhirnya nama saudara dipanggil. Keluar. Mungkin kita perlu diseret itu ya, nggak bisa jalan sendiri ya. Kita dipersiapkan, sudah diikat, eksekutor 10 senapan sudah diarahkan ke kita, sudah mulai dihitung 1, 2, sebelum 3, di stop. Stop. Anggota keluarganya datang. Mau jenguk, minta waktu 5 menit. Wah, senang enggak? Senang enggak? Apanya senang? Menderita lagi 5 menit loh. Menderita lagi 5 menit itu. Ya, ketika dipertemukan dengan keluarganya sedikit bersukacita, walaupun ada sedihnya, tapi sukacita. Datang kepada Bapak Ibu, Pa, Ma, kita dapat 1 T dari undian. Pertanyaan saya, itu kabar baik? Baik ya? Baik buat mereka. Bukan buat kita, Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Ngobrol-ngobrol 5 menit dipanggil lagi. Balik. Hitung lagi. 1, 2, depan eksekutor. Yang kedua kali, kemudian ada yang teriak lagi. Stop. Hukuman tembak dibatalkan. Waduh. Itu baru namanya yang membawa kabar baik. Saya nggak bisa bayangkan ya. Sudah saat-saatnya 1, 2 dor mati, dibatalkan. Mungkin kita akan cium itu tanah. Mungkin senapan satu persatu kita ciumin itu ya. Supaya buat kenang-kenangan gitu ya, nakut-nakutin kita ya, dardor-dardor. Itu yang terjadi. Di dalam ilustrasi yang sederhana ini, kita ambil bagian di dalam cerita ini, kita merasa takut. Tapi ketika ada 1 berita kabar baik yang datang batal, kita sukacita luar biasa. Betul ya? Bapak Ibu, kebenaran ini ingin mengatakan apa? Bapak, Ibu, dan saya itu adalah terpidana mati tanpa Kristus. Dulu, Anda akan dieksekusi, tidak ada penolong. Tapi ketika saudara dan saya belum sampai dieksekusi, mati, maut, masuk neraka, ada kabar baik. Injil masuk, membebaskan Anda dari cengkraman maut. Itu kabar baik. Bapak Ibu, saya tidak tahu anggota keluarga Bapak Ibu yang hari ini belum percaya, apakah ada, saya tidak tahu. Kalaupun mereka boleh dengan embel-embel Kristen, apakah benar mereka sudah punya iman yang menyelamatkan dalam Kristus? Bukan hanya iman karena melihat tanda-tanda. Kami keliling Indonesia, sudah banyak gereja kami datangi. Hampir 90% mereka orang Kristen, tapi mereka tidak tahu apa itu keselamatan. Mereka masih punya keraguan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, perikop ini menolong kita. Ketika kita mau menjalani satu pelayanan, ketika kita ingin membangun satu jemaat, bangunlah atas dasar visi dan misi Tuhan. Karena untuk itu alasannya Yesus datang, supaya orang diselamatkan, karena tersentuh dengan kabar baik, yaitu Injil. Kami Evangelism Explosion siap untuk menolong, kapanpun gereja-gereja Tuhan ingin diperlengkapi. Dan semua itu kami lakukan free of charge. Tidak ada biaya yang harus kita keluarkan. Kecuali kalau memang diadakan di gereja, ya tolong biayai makan sendiri ya, snack sendiri ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dan rindu ke Malang, kami punya training center. Kami bangun training center itu kami dedikasikan untuk Injil. Bapak Ibu boleh tinggal di sana dalam konteks pelatihan penginjilan, mau pilih yang 1 minggu boleh, yang 2 minggu boleh,
yang 3 minggu boleh, bahkan yang 1 bulan, 2 bulan pun boleh. Dan semua itu free, makan, tidur free. Saya promosi ya, makan 3 kali, snack 2 kali, entah diajak jalan-jalan. Ya, memang kami rindu bahwa gereja kembali kepada visi dan misinya Tuhan, master planning Tuhan. Ya, bukan sekedar kita melakukan hal-hal yang urgent, yang penting saja, tapi kita benar-benar tahu mana yang utama yang harus kita kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.